Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang dalam acara debat publik kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok tahun 2024. Terima kasih hadirin sekalian, kami mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, pimpinan partai politik dan seluruh tamu undangan. Malam hari ini, dilangsungkannya debat antar kandidat diharapkan bisa melahirkan ide dan gagasan yang tidak saja memperkaya khasanah demokrasi kita, namun juga menjadi penentu bagi rakyat Indonesia, khususnya seluruh warga Kota Depok dalam menentukan pemimpin. Ya, betul sekali Anita dan juga hadirin sekalian. Tentu kita semua berharap ide dan berbagai gagasan yang dimunculkan dalam debat calon wali kota dan wakil wali kota Depok malam hari ini menjadi pondasi dan solusi membangun, mensejahterakan warga Kota Depok. Dan malam ini hadirin sekalian, kita akan menyaksikan bagaimana dua kandidat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok berretorika, saling bertanya, beradu argumentasi dengan tema sosial dan pembangunan sumber daya manusia. Dan dalam debat kali ini terdapat 5 subtema pada debat, diantaranya adalah kesehatan, sosial budaya dan kearifan lokal, migrasi dan pertumbuhan penduduk, pendidikan, serta ketahanan keluarga. Bersama saya Anita Dewi dan saya Yudi Handoyo. Inilah debat publik kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok tahun 2024. Hadirin, harap tenang. Harap tenang hadirin. Harap tenang hadirin. Terima kasih. Nanti akan ada sesi sendiri untuk yel-yel hadirin sekalian. Ya. Silakan Anita. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, kami akan mengundang pasangan calon wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Pasangan calon nomor urut 2, Bapak Dr. Haji Subian Suri MM dan Bapak Chandra Rahmansyah Eskom. Kami persilakan Bapak untuk menempati tempat yang telah disediakan. Hadirin harap tenang. Hadirin dimohon tenang. Baik. Hadirin. Baik, terima kasih hadirin. Terima kasih hadirin, harap tenang. Hadirin, Baik, mohon terima tenang. kasih. Akan ada waktu nanti untuk yel-yel. Terima kasih. Selanjutnya kami panggil pasangan calon nomor urut 1, Bapak Insinyur Haji Imam Budi Hartono MSI dan Ibu Dr. Ririn Farabi Arafik MKK. Kami persilakan ke tempat yang telah disiapkan. Bapak, Ibu, kami persilakan untuk duduk. Kedua paslon boleh duduk terlebih Pada para dahulu. paslon, Dan pendukung Bapak, mohon duduk dan harap pada para tenang. paslon kami persilakan untuk duduk, Bapak. Pak Imam, Bu Ririn, Pak Imam, Pak Bu Imam, Ririn Bu boleh Ririn, duduk kami dulu. mohon untuk duduk. Hadirin dimohon untuk tenang. Hadirin, harap tenang. Kita akan berikan kesempatan nanti. Baik, hadirin terima tenang, kasih. terima kasih. Nanti akan ada sesi yel-yel untuk para pendukung. Terima kasih atas ketertiban dan juga antusiasnya. Tapi untuk mengawali acara debat hadirin sekalian, bersama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami minta kepada seluruh hadirin, Bapak Ibu yang kami hormati untuk berdiri. Kita bersama-sama akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya.
bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu hadirin, kami persilakan duduk kembali. Terima kasih Sherla Idol. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk membuka rangkaian debat publik kedua calon wali kota dan wakil wali kota Depok 2024, kita akan simak sambutan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Depok. Dilanjutkan dengan doa kepada Bapak Willy Sumarlin. Kami persilahkan Pak Willy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang kami hormati pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok nomor urut 1 Bapak Imam Budi Hartono dan Ibu Ririn Farabi Arafik. Yang kami hormati pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok nomor urut 2 Bapak Supyan Suri dan Bapak Chandra Rahmansyah. Yang kami hormati wali kota Depok yang sebentar lagi akan bergabung bersama kita beserta jajaran SKPD pemerintah kota Depok. Mohon maaf tidak dapat saya sebut satu persatu. Yang kami hormati Ketua DPRD Kota Depok Bapak Ade Supriyatna, beserta pimpinan DPRD Kota Depok yang mendampingi pasangan calon masing-masing. Bapak Dadim 0508 Kota Depok, Kolonel Imam Widiarto, Bapak Kapolres Metro Kota Depok, Kombes Pol Arya Perdana, Kajari Kota Depok atau yang mewakili, kemudian rekan-rekan komisioner KPU Kota Depok hadir lengkap. Malam hari ini ada Pak Ahmad Firdaus, Pak Diki Hadiwijaya, Pak Fikri Tamo dan Bapak David Hirnawan, beserta Sekretaris KPU Kota Depok, Bapak Yodi Joko Bintoro dan jajaran sekretariat yang telah mempersiapkan acara ini. Kemudian pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Ibu Nuryamah, beserta Ketua dan anggota Bawaslu Kota Depok dan Sekretaris Bawaslu Kota Depok. Kemudian para tim perumus dan para tim panelis, serta Bapak Ibu hadirin sekalian, para pendukung baik pasangan nomor 1 maupun pasangan nomor 2. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana pada malam hari ini kita bisa melaksanakan debat yang kedua. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada para pendukung, baik pendukung 01 maupun 02 yang telah menjaga ketertiban. Mudah-mudahan dapat menjaga ketertiban tidak hanya di debat ini saja, tapi sampai dengan nanti pelaksanaan pilkada di Kota Depok selesai. Nah, kemudian berikutnya debat pada malam hari ini mengambil tema sosial dan pembangunan sumber daya manusia. Nanti pasangan calon akan menyampaikan visi misi dan program unggulan berkaitan dengan tema. Nah, sejauh mana nanti pasangan calon memberikan solusi dan pemecahan masalah di dalam menyelesaikan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, mudah-mudahan dapat memikat hati masyarakat yang nanti akan berangkat ke TPS pada hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024. Kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada tim perumus
dan tim panelis yang telah membantu KPU Kota Depok di dalam penentuan tema dan penyusunan pertanyaan yang digunakan pada pelaksanaan debat kali ini. Juga terima kasih kepada stasiun televisi penyelenggara iNews TV, selain disiarkan melalui iNews juga direlay melalui Narasi TV, kemudian RRI, juga KPU Provinsi Jawa Barat dan channel KPU Kota Depok. Sebelum memulai debat pada malam hari ini, marilah kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pelaksanaan debat ini dapat berjalan dengan aman dan lancar tanpa ada suatu kendala apapun. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Nah, tentu kami mohon maaf apabila di dalam pelaksanaan debat kali ini masih terdapat kekurangan, dan sekali lagi terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Tuh. Ke Jakarta bawa uang segepok. Beli kain katun, pulangnya makan somai. Semoga pemilihan wali kota Depok tetap santun dan selalu damai. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Willy. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, pada debat publik calon wali kota dan wakil wali kota Depok tahun 2024 yang kedua ini terdapat 6 panelis. Untuk itu kami mohon kepada para panelis untuk berdiri saat kami menyebutkan namanya. Ya, hadirin sekalian, kami perkenalkan Ketua Tim Panelis Bapak Yus Fitriadi. Dan panelis berikutnya, Anita. Panelis berikutnya adalah Bapak Profesor Dr. APT Edi Yusuf M.Parm. Kemudian Bapak Dr. Andes Heru Nurasa MA. Selanjutnya, Bapak Dr. Chan Yusuf Wibisono SIP MSI. Kemudian Bapak Jerry Sumampo. Dan panelis terakhir adalah Bapak Profesor Dr. Insinyur Hermanto Siregar MEC yang berhalangan hadir pada malam hari ini. Selain para panelis, kami juga akan memperkenalkan para komisioner KPU Kota Depok. Yang pertama Bapak Willy Sumarlin, Ketua KPU Kota Depok. Bapak Diki Hadi Wijaya, Ketua Divisi Teknis Penyelenggara. Ahmad Firdaus, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM. Lalu ada Bapak David Hermawan, Ketua Divisi Perencanaan dan Data. Fikri Tamau, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Dan yang terakhir ada Bapak Yodi Joko Bintoro, Sekretaris KPU Kota Depok. Dan selanjutnya adalah penyerahan amplop dari Ketua Tim Panelis kepada Ketua KPU Kota Depok, kepada Bapak Yus Fitriadi dan Bapak Willy Sumarlin. Kembali kami harapkan bisa ke atas panggung kembali Bapak. Tersegel, rahasia. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua Tim Panelis, Bapak Yus Fitriadi dan juga Ketua KPU Kota Depok. Saya terima ya Bapak ya. Bapak dipersilakan duduk kembali. Masih tersegel ya Bapak Ibu hadirin sekalian. Para hadirin dan pemirsa, sebelum debat dimulai, terdapat sejumlah tata tertib. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama menaati tata tertib ini, baik oleh hadirin yang ada di ruangan ini, Bapak Ibu, dan juga di luar ruangan, dan juga harus ditaati oleh para pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Kita simak tata tertib debat sebagai berikut.
Yang pertama, pakaian yang digunakan adalah bebas sopan rapi. Kedua, setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, tidak membawa barang-barang yang dilarang serta dapat membahayakan orang lain di lokasi debat. Yang ketiga, yang dapat memasuki area debat hanya nama-nama yang sudah terdaftar dan memiliki undangan serta ID card debat. Keempat, untuk pengantar, pendamping tamu VIP hanya diperbolehkan mengantar ke area debat. Kelima, tim kampanye pasangan calon menempatkan petugas yang dapat menjaga ketertiban dan keamanan selama debat berlangsung. Keenam, dalam debat pendukung tidak diperkenankan membawa bahan kampanye dan alat peraga kampanye, kecuali atribut yang melekat di badan. Ketujuh, silakan Anita. Selama acara debat berlangsung, tamu undangan wajib membawa ataupun menjaga ketertiban dan tidak meneriakan yel-yel, slogan, dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung pasangan calon, moderator, dan panelis. 8. Selama debat berlangsung, handphone, alat komunikasi dalam kondisi hening dan dilarang mengaktifkan flashlight. 9. Tidak diperkenankan memberikan pertanyaan dengan singkatan atau akronim ataupun terminologi yang tidak umum. Ya, Bapak Ibu sekalian, mari kita hormati dan taati aturan yang sudah kita sepakati bersama-sama demi kelancaran debat untuk calon wali kota dan wakil wali kota Depok 2024. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Baik, mari kita mulai debat kedua calon wali kota dan wakil wali kota Depok 2024 pada sesi pertama, Anita. Kita akan mendengarkan visi misi dan program kerja masing-masing pasangan calon. Para pasangan calon diperbolehkan memberi pemaparan dalam bentuk gambar dan materi presentasi, namun bukan dalam bentuk video atau gambar yang bergerak. Dan kesempatan pertama akan diberikan kepada pasangan ataupun calon nomor urut 1, Bapak Imam Budi Hartono dan juga Ibu Ririn Farabi Arafi. Waktu, harap tenang hadirin, harap tenang, Baik. hadirin harap tenang. Bapak Ibu, waktu Anda 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Duduk aja, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para remaja dan pemuda, para alim ulama dan para pendeta, para guru, para kader posyandu, para tenaga kesehatan, mulai dari dokter, perawat, dan bidan, para ASN, ustadz, ustazah, dan amil di lingkungan, para seniman dan budayawan, para lansia, orang tua, dan kita semua, seluruh warga Depok yang kami cintai. Kucing kurus mandi di papan. Kebanyakan mandi, kucingnya demam. Pemuda-pemudi yang saya banggakan, dengerin nih Imam Ririn punya program. Bang Imam, pertama-tama alhamdulillah wa syukurillah bahwa bangga atas capaian pemerintah Kota Depok di bidang infrastruktur, kesehatan, pembangunan, dan kesejahteraan manusia di bawah kepemimpinan Bang Imam dan Pak Kiai. Alhamdulillah, saya juga senang Pak Ririn sebagai dokter dan profesional di bidang kesehatan. Insya Allah bareng-bareng kita bangun Depok. Kira-kira perlu dilanjutin nggak nih Pok? Lanjutkan Bang. Alhamdulillah kemiskinan Depok terendah sepulau Jawa. Insya Allah kita akan teruskan turun kemiskinannya. Alhamdulillah ya Bang. Di bidang kesehatan kita akan meningkatkan yang melanjutkan program UHC, berobat gratis dengan KTP. Sehingga masyarakat bisa berobat di rumah sakit dan puskesmas secara gratis. Di bidang sosial kita sudah memberikan 50.000 KDS dan 2.000 insentif BIMROH. Sudah kita salurkan 500-an hibah perbaikan rumah ibadah bagi semua agama dan santunan kematian kita sudah tunaikan. Kita lanjutkan dengan KDS Plus berupa kartu sakti anak yatim dan BIMROH Plus untuk penjaga makam, penjaga rumah ibadah, dan amil pembandi jenazah. Di bidang pendidikan ada beasiswa mulai dari SD, SMP, dan SMA hingga kuliah. Kita lanjutkan dengan program Satu Keluarga, Satu Sarjana, dan pembangunan sekolah negeri baru. Untuk gurunya gimana, Pok? Udah ada 1.000 lebih guru honorer di sekolah negeri yang kita akan angkat menjadi PNS. Untuk guru negeri dan swasta, pengawas kita tingkatkan kesejahteraannya. Di bidang kepemudaan dan kearifan lokal, kita sudah luncurkan Depok Open Space, lanjut dengan membangun Youth Center Creative Hub, gelanggang olahraga pemuda, serta penawasan kawasan heritage budaya. Di bidang
bidang perempuan dan ketahanan keluarga, Imam Ririn punya penambahan modal bagi perempuan pengusaha dan perempuan kepala keluarga, peningkatan insentif untuk kader Posyandu dan Posbindu. Kita dukung program Presiden Prabowo Gibran dengan pemberian makanan siang gratis dan makanan tambahan balita serta program sehat lansia sejahtera. Insya Allah Imam Ririn pasangan nomor urut 1 kita wujudkan. Waktu habis. Mohon maaf, waktu Anda habis Bapak. Baik. Waktu Anda habis. Terima kasih. Paslon nomor urut 1, silakan duduk kembali, Pak. Silakan duduk kembali, Pak. Mohon duduk kembali. Baik, sekali lagi kami ingatkan hadirin sekalian, demi kelancaran debat kita, nanti yel-yel akan ada waktunya. Mari kita berikan waktu kepada paslon kita menyampaikan visi misinya dengan jelas. Sepakat ya? Sepakat ya Bapak Baik. Ibu. Terima kasih Bapak Imam Budi Hartono dan Ibu Ririn Farabi. Berikutnya, Anita. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 2, Bapak Sufyan Suri dan juga Bapak Chandra Rahmansyah untuk menyampaikan visi misi dan program kerjanya. Waktu Bapak-bapak sama 3 menit dimulai dari Anda berbicara, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa binimatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ketua KPU beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati Ketua Bawaslu beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati para panelis beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati Ketua DPRD Kota Depok, unsur Forkopimda yang hadir, alhamdulillah. Yang saya hormati pasangan 01 beserta seluruh pendukungnya, yang saya hormati seluruh pendukung pasangan 02, pimpinan partai yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, malam hari ini bisa hadir semua di sini. Yang saya hormati seluruh warga Depok yang saya cintai dimanapun berada, dan seluruh pemirsa iNews TV dan seluruh kru iNews TV yang saya hormati. Kesempatan baik ini izinkan saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Brimopolri yang ke-79. Brimob Presisi menuju Indonesia Maju. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan baik ini izinkan pasangan Sufyan Chandra memaparkan program terkait dengan kesehatan. Kami akan siapkan pelayanan puskesmas gratis dan puskesmas di setiap kelurahan. Kemudian kami siapkan rumah sakit layanan khusus ginjal. Rumah sakit layanan khusus ginjal di mana masyarakat Kota Depok banyak terpapar ginjal. Kemudian kita siapkan juga sarana olahraga untuk masyarakat. Untuk sosial budaya dan kearifan lokal, dana RW 300 juta per RW ini menjadi hal untuk penguat sosial budaya dan kearifan lokal, penyediaan gedung pertunjukan kota dan ruang terbuka kreatif bertaraf nasional, wisata keagamaan dan perlindungan sosial bagi penjaga rumah ibadah, penyediaan prasarana pusatan latihan buat olahraga prestasi. Kemudian terkait dengan migrasi dan pertumbuhan penduduk, pasar rakyat maju menjadi concern kami. Pasar hari ini hidup segan mati tidak mau karena tidak dapat perhatian banyak dari pemerintah. Pembangunan balai latihan kerja menjadi penting buat kami untuk mengurangi pengangguran di Kota Depok. Kemudian penyediaan pengelolaan drainase kota yang terintegrasi. Terkait dengan pendidikan, perhatian terhadap guru, PNS, dan tenaga honorer, guru madrasah, PGRI, semuanya menjadi bagian perhatian kami, termasuk lembaga keagamaan. Rumah didik anak menjadi penting karena kita sama-sama mengetahui banyak sekali anak-anak istimewa yang hari ini belum terperhatikan oleh pemerintah Kota Depok. Ketahanan keluarga, kita akan memberikan pertahanan fisik, ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan psikologi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Pak Jarkasih duduk di pojok, pergi ke Cakung sama mertua beli baju. Terima kasih buat warga Depok untuk mendukung nomor 2 maju. Bapak, waktu Anda habis. Waktu habis. Silakan duduk kembali, Pak. Hadirin sekalian, terima kasih. Tapi kami harus ingatkan kembali aturan yang sudah kita sepakati bersama agar debat ini berlanjut dengan lancar, Depok semakin maju, yakni tidak mengintimidasi kepada paslon ketika mereka menyampaikan visi misinya. Sekali lagi sepakat ya. Sepakat hadirin? Baik, hadirin sekalian, kita berikan apresiasi untuk para calon wali kota dan wakil wali kota Depok 2024 yang sudah menyampaikan visi misi dan program kerja. Betul sekali. Baik, hadirin dan pemirsa, harap tenang hadirin. Hadirin harap tenang. Kita jeda. Hadirin dimohon tenang. Hadirin mohon tenang.
Hadirin dan pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Untuk itu kita tetaplah bersama di sini untuk tetap kondusif. Hadirin, dimohon tetap kondusif. Kita akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah di debat publik kedua. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok 2024. Bang, lampu merah. Ih, nyelonong aja. Kayaknya sopirnya gak pengalaman, amatiran. Bang, yakin bisa nyetir? Gampang. Emang pernah nyopir? Tinggal injek gas. Makanya kalau belum pengalaman, jangan coba-coba. Gua gak tahu juga apa. Lebih aman yang udah pengalaman. Lanjutkan. Sudah seharusnya Kota Depok dipimpin oleh orang yang mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Pendidikan yang merata, fasilitas kesehatan yang menunjang, transformasi, pelayanan dengan pengembangan ekonomi kreatif dan olahraga bersama Depok Maju. Pisang gepok keju dimakan Bang Dewa. Kalau Depok mau maju, pilih nomor 2. Supian Chandra untuk perubahan Depok Maju. Hai teman pemilih, tanggal 27 November mendatang, Kota Depok akan menggelar pemilihan untuk memilih pasangan calon wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Suara kamu sangat berharga untuk masa depan Kota Depok. Jadilah pemilih cerdas. Jangan sampai lupa, Rabu, tanggal 27 November 2024, datang ke TPS. Akhirnya tahun ini aku ikutan pilkada juga. Jangan lupa cek DPT-nya dulu ya. Semoga makin banyak ruang terbuka seperti ini di Kota Depok biar bisa eksplor kreativitas kita lebih luas lagi. Pilih pemimpin yang bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan untuk warga Kota Depok. Pendidikan adalah pilar utama untuk masa depan kita. Semoga pendidikan di Kota Depok selalu menjadi yang terbaik di Indonesia. Jangan lupa cek DPT ya. Datang ke TPS Rabu 27 November 2024. Suaramu sangat berarti untuk masa depan Kota Depok. Hai Tak, mau kemana? Kalian, ini aku mau ke media center untuk nyari informasi pemilihan kepala daerah. Loh, ngapain ribet? Kan sekarang semuanya udah online. Kok kamu tahu-tahuan sih? Emang milih? Kalau bukan kita, siapa lagi? Ini saatnya kita berpartisipasi untuk memajukan Kota Depok dengan cara memilih calon pemimpin daerah yang dapat membawa ke arah yang lebih baik. Teman pemilih, jangan lupa ya, Rabu 27 November 2024 datang ke TPS tempat kalian terdaftar sebagai pemilih. Jangan golput! Baik, Anda kembali menyaksikan dalam Debat Publik Kedua Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok 2024. Hadirin sekalian, kami harus mengingatkan kembali untuk mari bersama-sama menjaga ketertiban, memberikan kesempatan paslon kita menyampaikan visi misi dan juga paparan programnya. Kepada para calon wali kota dan wakil wali kota Depok 2024, serta para hadirin pada segmen kedua ini, para paslon ini akan menjawab pertanyaan yang telah disiapkan oleh panelis dengan subtema. Ada kesehatan, sosial budaya dan kearifan lokal, migrasi dan pertumbuhan penduduk, pendidikan, serta ketahanan keluarga. Masing-masing paslon diberikan waktu 2 menit hadirin untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan boleh dijawab oleh calon wali kota ataupun calon wakil wali kota, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Baik, para hadirin sekalian, langsung saja kita mulai pertanyaan untuk para paslon ini akan diundi terlebih dahulu oleh para panelis dengan mengambil subtema dan juga kode pertanyaan di fishbowl yang telah disediakan.
Hadirin sekalian, pendalaman visi misi dan program kerja akan dimulai dengan paslon nomor urut 1. Izin, paslon nomor urut 1 bisa berdiri terlebih dahulu. Terima kasih hadirin. Terima kasih. Kepada panelis Bapak Profesor Dr. APT Edi Yusuf MPharm, kami persilakan untuk mengambil subtema dan juga pertanyaan yang ada di fishbowl, kemudian akan membacakannya dan ditunjukkan ke kamera terlebih dahulu ya Pak ya. Boleh dikasih lihat ke kamera Pak. Kira-kira subtema apa? Izin Bapak bisa ke belakang. Subtemanya adalah? Iya, terima kasih. Sosial budaya dan kearifan lokal hadirin. Baik, terima kasih Profesor Yusuf. Ya, selanjutnya kami persilahkan kepada calon wali kota Depok nomor urut 1, Bapak Imam Budi Hartono, untuk mengambil kode pertanyaan untuk subtema tersebut, Pak. Silakan, Pak. Mengambil di fishbowl juga. Tadi mengenai kearifan lokal ya. Ya. Dan huruf C hadirin sekalian. Hurufnya C ya Pak ya. Baik, kita akan mengambil amplop terlebih dahulu sesuai dengan subtema yang telah dipilih, yakni C, sosial budaya dan kearifan lokal. C ya Bapak Ibu, terlihat? Masih tersegel ya Bapak Ibu? Silakan. Ya, tersegel di bagian belakang, rahasia. Sambil kami membacakan ini nanti, kembali diingatkan hadirin sekalian untuk menjaga ketertiban, kita berikan waktu kepada paslon kita menjawab pertanyaan ini hadirin. Iya. Baik, ini adalah pertanyaannya. Mohon disimak Bapak-Bapak. Pengangguran merupakan masalah sosial, budaya dan ekonomi yang harus ditangani secara tepat. Kalau tidak berhasil ditangani dengan baik, maka sumber daya manusia yang seharusnya merupakan aset kota Depok malah akan menjadi beban. Pertanyaannya untuk paslon nomor urut 1. Bagaimana program-program yang konkret saudara tawarkan untuk memecahkan permasalahan pengangguran? Bisa dijawab 2 menit waktu Anda ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Angka pengangguran di kota Depok 6,97%, 72.000. Setiap tahun angka pengangguran Depok terus menurun dari tahun 2021 9,76, 2022 7,82 dan tahun 2023 6,97. Depok lebih rendah angka penganggurannya dibandingkan kota sekitarnya. Contoh, Kota Bekasi 7,9% atau 95.590 orang. Artinya Depok lebih baik daripada Kota Bekasi. Persoalan pengangguran di Depok, pertama adalah pencari kerja masih mengandalkan sektor formal. Sementara lowongan kerja formal di kota Depok sedikit karena bukan kota industri. Yang kedua, belum matchingnya program kejuruan dengan serapan industri dan dunia kerja. Untuk itu, kami Imam Ririn akan melakukan beberapa hal. 1, membuat kebijakan pro rakyat, pro anak muda, pro warga Depok, berupa aturan siapapun yang akan berbisnis di kota Depok harus menggunakan tenaga kerja warga sekitar. Yang kedua, memberikan pelatihan dan keterampilan yang bekerja sama dengan lembaga kursus dan pelatihan agar pemuda Depok punya nilai saing yang tinggi untuk mendapatkan pekerjaan di dalam dan di luar negeri. Yang ketiga, melanjutkan program 5.000 pengusaha baru dan 1.000 perempuan pengusaha yang telah dilaksanakan oleh Pak Kiai Muhammad Idris dan Imam Budi Hartono dengan menambahkan modal usaha dan dana bergulir melalui koperasi dan lembaga keuangan lainnya. Yang keempat, pengiriman tenaga kerja di Jepang dan kerja luar negeri lainnya melanjutkan pemerintahan Pak Kiai dan Pak Imam. Terima kasih. Waktu Anda masih 20 detik, Pak. Lanjutkan, coblos nomor 1. Silakan Bapak, masih ada 10 detik. Cukup? Tersisa? Cukup? Cukup Bapak. Baik. Selanjutnya. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi dan waktu Anda 1 menit Bapak dimulai dari Anda berbicara.
Baik, salah satu kunci untuk bisa mendata berapa warga kita yang pengangguran adalah ada balai latihan kerja. Kalau kami, program kami harus menyiapkan balai latihan kerja. 25 tahun Kota Depok berdiri, kita belum punya BLK. Untuk itu BLK menjadi penting untuk mendata berapa warga Depok yang menganggur, latar belakang pendidikannya apa, kemampuannya apa, dan kita yang mempunyai tanggung jawab pemerintah menjembatani untuk berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan, berkomunikasi dengan usaha-usaha yang ada di Kota Depok, dan mendorong wirausaha untuk masyarakat Kota Depok sehingga peran pemerintah benar-benar dirasakan kehadirannya. Karena program dan yang lainnya ini harus benar-benar didata baik dari sisi latar belakang, kemudian kita harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga perguruan tinggi yang ada di Kota Depok. UI di dalamnya, advokasi, kemudian dengan Gunadarma kita harus bangun kolaborasi yang kuat karena di sanalah kunci kita untuk bisa membangun, menyiapkan tenaga-tenaga hebat untuk bisa dapat diterima di lapangan pekerjaan. Baik, waktu habis. Terima kasih paslon nomor urut 2. Selanjutnya dipersilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk merespon tanggapan dari paslon nomor urut 2. Paslon nomor urut 1, waktu tenang, hadirin. Anda... Mohon hadirin, tenang sekali. Tenang terlebih dahulu. Paslon nomor urut 1 silakan menanggapi, waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ternyata program-programnya yang sudah pernah kita lakukan. Untuk BLK, tenang, untuk BLK, seperti ketahui bahwa itu adalah kewenangan Provinsi Jawa Barat. Sehingga yang sekarang lagi tren adalah Creative Hub. Insya Allah kami akan membangun Creative Hub dengan beberapa sarana. 1, Creative Space, 2, Co-working Space, 3, Maker Space, dan ruang pertunjukan. Insya Allah Imam Ririn akan melanjutkan program-program yang akan dilakukan setelah kami menang. Insya Allah Imam Ririn lanjutkan. Coblos nomor 1. Masih ada 13 detik, 10 detik, 10 detik, silakan. Bapak. Cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Baik, hadirin sekalian, berikan semangat aplaus untuk kita semua. Terima kasih. Kembali kami ingatkan hadirin sekalian untuk menjaga ketertiban, kita taati aturan, kita menjaga ketenangan demi debat kita bisa berjalan dengan lancar. Sepakat ya? Terima kasih. Silakan Anita. Sepakat? Baik. Selanjutnya, harap tenang hadirin. Karena jika Anda tidak tenang akan merugikan para paslon sendiri. Sepakat ya? Terima kasih. Selanjutnya, kesempatan akan diberikan kepada panelis Dr. Andes Heru Nurasa, MA, untuk mengambil subtema. Silakan Bapak. Silakan Pak. Kira-kira subtema apa yang akan diajukan pertanyaan untuk paslon nomor urut 2? Boleh diperlihatkan ke kamera dan juga para hadirin Bapak. Baik. Imigrasi dan pertumbuhan penduduk. Terima kasih Bapak Dr. Andes Heru Nurasa, MA. Selanjutnya kami persilahkan kepada calon wali kota Depok nomor urut 2 Bapak Supian Suri untuk mengambil kode pertanyaan untuk subtema tersebut. Kami persilakan Pak. Mohon maaf Bapak. Mohon maaf Pak. Mohon maaf Bapak. Sudah ada urutannya, izin Pak kepada calon wali kota Depok untuk sesi terlebih dahulu kali ini, Pak. Pak Supian Suri terlebih dahulu. Bapak wali Silakan, kota Pak. terlebih dahulu. Harap Mohon tenang tenang, hadirin. hadirin. Harap tenang hadirin. Tenang hadirin. Harap tenang hadirin. Mohon tenang. Hadirin Kita mohon akan tenang. melihat Baik. huruf Terima kasih, A. Pak. Huruf A ya. Baik. Silakan. Baik. Kembali ke tempat Bapak. Silakan Bapak. Migrasi dan pertumbuhan Dimohon tenang, penduduk. Bapak. Huruf A, Anita. Baik, migrasi dan ketahanan. Huruf A. Huruf A. Hadirin dimohon tenang. Kita sudah mengambil amplop sesuai dengan subtema yang dipilih oleh Bapak Supian, yakni huruf A, sesuai ya. Tersegel, masih tersegel hadirin sekalian. Silakan dibacakan untuk pertanyaannya. Baik, untuk paslon nomor urut 2, hadirin sekalian kita simak bersama-sama. Kita berikan waktu kepada paslon kita menjelaskan program-programnya. Paslon nomor urut 2, pertumbuhan penduduk yang terus berlangsung, sementara luas wilayah tidak bertambah, menyebabkan kepadatan penduduk kota Depok terus meningkat. Upaya-upaya apa
yang akan Anda lakukan untuk mengurangi kepadatan penduduk yang sangat tinggi di lokasi-lokasi tertentu di Kota Depok, Pak? Silakan, waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan, Pak. Baik, pertama kita harus membuka terobosan dengan membuka jalur ekonomi baru. Salah satu upaya yang kami lakukan adalah membuka atau membuat jalan tembus dari terminal Jatijajar menuju Tapos atau jalan tol Tapos, sehingga di sana akan membuka jalur ekonomi baru. Akan ada lahan-lahan kosong di sana terisi sehingga tidak tertumpu pada jalur Margonda atau tertumpu pada titik-titik tertentu. Kemudian sumber ekonomi baru ini juga akan menghasilkan akses lalu lintas yang mengurangi atau mengurai lalu lintas yang selama ini melalui pintu tol Cisalak atau keluar Citerep, sehingga akan memudahkan jalur penumpang bis khususnya langsung masuk melalui jalur tol menuju terminal Jatijajar. Yang kedua, kami akan mengupayakan bagaimana membuat drainase secara terpadu. Hari ini munculnya kebanjiran di sana sini karena memang pembangunan kita yang tidak terpadu drainase yang kita salurkan. Sehingga ini yang menjadi keluhan banyak warga Depok yang merasakan banyak masyarakat Kota Depok yang mengalami kebanjiran, di mana titik banjir kita sudah 132 titik banjir. Yang kedua, terkait tentang jumlah penduduk yang banyak, sekali lagi kami pasangan nomor urut 2 akan membuat program balai latihan kerja, sehingga berapapun jumlah warga yang akan datang ke Depok, kita akan mendata berapa yang punya kesempatan kerja, siapa yang punya latar belakang pendidikan dan pelatihan, dan kami yang akan menghubungkan, mengkomunikasikan dengan perusahaan-perusahaan baik yang ada di Kota Depok maupun perusahaan-perusahaan yang ada di luar Kota Depok. Bahkan kita dapat berkomunikasi dengan pemerintah atau di luar negeri untuk bisa menerima tenaga-tenaga dari Kota Depok. Dan yang ketiga, kita menyambut upaya anak-anak muda kita di mana mereka hobi ini menjadi rezeki. Kita ingin benar-benar pemerintah mengawal hobi-hobi ini benar-benar diadakan event-event yang besar di Kota Depok, sehingga mereka dapat ruang, dapat kesempatan, dapat perhatian untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Terima kasih. Waktu Anda selesai. Terima kasih. Baik, hadirin harap tenang. Dimohon untuk tenang hadirin. Kita tidak akan melanjutkan perjalanan debat ini jika Anda tidak tenang. Dimohon untuk tenang hadirin. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit, Bapak. Dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Perasaan pemerataan penduduk ya. Tapi jawabnya Jadi ini jaka sembung juga. 1, untuk pemerataan penduduk, pertama adalah pemberian pembangunan fasilitas di berbagai kecamatan. Sehingga penduduk tidak menumpuk pada satu kecamatan. Fasilitas publik yang kita bangun seperti alun-alun di wilayah barat itu merupakan salah satu bentuk penyebaran penduduk di kecamatan yang kosong. Yang kedua, program pengendalian penduduk dengan keluarga berencana. Yang ketiga adalah pengendalian penduduk dengan perizinan, ya, yang tidak diberikan keizinan membangun perumahan-perumahan di tempat-tempat yang sudah padat. Yang keempat, keberpihakan anggaran untuk mengatasi masalah perkotaan. Waktu habis, Pak. Terima kasih. Baik. Baik, mohon tenang hadirin sekalian. Kita belum selesai hadirin. Mohon tenang Mari kita hargai paslon kita ya. Mohon tenang ya. Tenang terlebih dahulu ya. Mohon izin. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada paslon nomor urut 2 untuk merespon tanggapan paslon nomor urut 1. Silahkan, waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara, Pak. Paslon nomor 1 jauh lebih nggak nyambung kalau menurut saya. Jaka sembung banget. Tadi pertanyaan kan mencegah migrasi, apa hubungannya sama keluarga berencana? Migrasi itu perpindahan penduduk. Yang tadi disampaikan oleh Pak Sufyan Suri, jelas bahwa kita membuka wilayah-wilayah ruang-ruang ekonomi baru. Dan salah satu prasyaratnya adalah membuka akses transportasi. Itu yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, Bapak Joko Widodo. Bagaimana dibuka akses transportasi di wilayah-wilayah timur, dibuka jalan Trans Papua. Itulah syarat tumbuhnya, terciptanya ruang-ruang wilayah-wilayah ekonomi baru. Seperti itu.
Jadi kalau menurut saya malah jauh lebih nggak nyambung tadi urusan migrasi sama KB. Nggak nyambung. Coba silakan kita pelajari, ya nggak? Masih ada 10 detik Bapak, silakan. Masih ada 8 waktu. detik. Cukup. Ya, jadi pastinya tadi sudah disampaikan bahwa tadi akses transportasi berhubungan dengan Waktu Anda habis Bapak, terima kasih. Baik. Terima kasih, kita berikan aplaus. Aplaus untuk para Apresiasi pasangan. kepada dua paslon kita. Baik, kita berikan apresiasi Bapak Ibu hadirin sekalian. Terima kasih. Baik hadirin dan pemirsa, kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami dalam debat publik kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok 2024. Hai teman pemilih, tanggal 27 November mendatang, Kota Depok akan menggelar pemilihan untuk memilih pasangan calon wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Suara kamu sangat berharga untuk masa depan Kota Depok. Jadilah pemilih cerdas. Jangan sampai lupa, Rabu, tanggal 27 November 2024, datang ke TPS. Partisipasi kita di Pilkada 2024 sangat penting untuk menentukan arah masa depan Kota Depok. Manfaatkan teknologi dan media sosial secara positif untuk mencari informasi terkait calon pemimpin. Jangan lupa, tanggal 27 November datang ke TPS. Jangan golput, jadilah pemilih cerdas. Pilihlah calon pemimpin yang jujur, amanah, adil, dan bijaksana untuk Kota Depok. Ingat, masa depan Kota Depok ada di tanganmu. Cek DPT dan pastikan Anda terdaftar sebagai pemilih. Hai teman pemilih, tanggal 27 November mendatang, Kota Depok akan menggelar pemilihan untuk memilih pasangan calon wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Suara kamu sangat berharga untuk masa depan Kota Depok. Jadilah pemilih cerdas. Jangan sampai lupa, Rabu, tanggal 27 November 2024, datang ke TPS. Akhirnya tahun ini aku ikutan pilkada juga. Jangan lupa cek DPT-nya dulu ya. Semoga makin banyak ruang terbuka seperti ini di Kota Depok biar bisa eksplor kreativitas kita lebih luas lagi. Pilih pemimpin yang bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan untuk warga Kota Depok. Pendidikan adalah pilar utama untuk masa depan kita. Semoga pendidikan di Kota Depok selalu menjadi yang terbaik di Indonesia. Jangan lupa cek DPT ya. Datang ke TPS Rabu 27 November 2024. Suaramu sangat berarti untuk masa depan Kota Depok. Hai Tak, mau kemana? Kalian, ini aku mau ke media center untuk nyari informasi pemilihan kepala daerah. Loh, ngapain ribet? Kan sekarang semuanya udah online. Kok kamu tahu-tahuan sih? Emang milih? Kalau bukan kita, siapa lagi? Ini saatnya kita berpartisipasi untuk memajukan Kota Depok dengan cara memilih calon pemimpin daerah yang dapat membawa ke arah yang lebih baik. Teman pemilih, jangan lupa ya, Rabu 27 November 2024 datang ke TPS tempat kalian terdaftar sebagai pemilih. Jangan golput! Anda kembali menyaksikan debat publik calon pasangan wali kota dan wakil wali kota Depok tahun 2024. Baik, hadirin sekalian, kepada para calon wali kota dan wakil wali kota Depok 2024 serta para hadirin, pada segmen ketiga ini, para paslon masih akan menjawab pertanyaan yang telah disiapkan oleh panelis dengan subtema kesehatan, sosial budaya dan kearifan lokal, migrasi dan pertumbuhan penduduk, pendidikan, serta ketahanan keluarga.
Masing-masing paslon diberikan waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan boleh dijawab oleh calon wali kota atau calon wakil wali kota. Dan untuk pertanyaan, para paslon ini akan diundi terlebih dahulu oleh para panelis dengan mengambil subtema dan juga kode pertanyaan di fishbowl yang telah disediakan. Hadirin sekalian, pendalaman visi, misi, dan program kerja akan dimulai dengan paslon nomor urut 2. Kemudian kepada panelis, Anita. Dipersilakan kepada Dr. Chan Yusuf Wibisono, SIPMSI, kami persilakan untuk mengambil subtema dan juga pertanyaan yang ada di fishbowl. Boleh diperlihatkan Bapak ke kamera dan juga kepada hadirin sekalian yang telah hadir. Ketahanan keluarga. Baik, selanjutnya kepada calon wakil wali kota Depok nomor urut 2, Bapak Chandra Rahmansyah. Kami persilakan untuk mengambil nomor kode di dalam fishbowl, Bapak. Mohon tenang hadirin sekalian. Terima kasih atas kerjasamanya. Telah mengikuti aturan, kita jaga ketenangan, ketertiban. Baik. Huruf B. Huruf B. Baik, saya ambil ya Anita ya. Ya, silakan. Ketahanan keluarga huruf B. Bisa dilihat ya Bapak Ibu sekalian, tersegel, rahasia. Silakan Anita. Baik, masih tersegel. Hadirin, kami mengingatkan sekali lagi untuk tetap tenang, karena saya hanya akan membacakan 1 kali pertanyaan. Jadi jika tidak terdengar dengan jelas, ini akan merugikan para masing-masing paslon sendiri. Sepakat ya? Terima kasih. Untuk pertanyaannya, masa depan bangsa bergantung pada masa depan anak dan remaja. Saat ini generasi muda dihadapkan kepada masalah sosial, seperti halnya penyalahgunaan obat-obatan terlarang, lesbian atau gay, biseksual dan transgender atau LGBT, serta pergaulan negatif lainnya. Pertanyaannya Bapak, apa langkah strategis pasangan calon untuk menyelamatkan generasi muda dari hal-hal negatif tersebut? Waktu Anda menjawab. 2 menit, 2 menit setelah Anda Bapak, berbicara, Pak. setelah Silakan. Anda berbicara. Baik, terima kasih. Terkait tentang upaya mencegah kenakalan remaja seperti yang tadi disampaikan, kami akan berkolaborasi dengan seluruh stakeholders, termasuk dengan Kementerian Agama, bagaimana kita melakukan pembinaan terhadap masyarakat Bapak, kita, anak-anak mic-nya kita. boleh didekatkan, Mama? Anak-anak muda kita, sehingga mereka benar-benar terfasilitasi untuk mempelajari atau belajar terkait tentang pemahaman agama. Yang kedua, kita juga akan menyiapkan ruang-ruang buat anak-anak muda kita, ruang-ruang kreatif. Kita akan memberikan perhatian khususnya mereka yang hobi-hobi olahraga, mereka yang aktif dalam organisasi, dan ruang-ruang itu juga harus diberikan di lembaga-lembaga seperti pemerintahan kita hari ini. Jangan sampai gara-gara beda dukungan karena afiliasi partai yang berbeda, ruang itu ditutup untuk bisa menjadi bagian dari bagian pemerintah. Dan kami terkait tentang ini, kami berharap pemerintah benar-benar hadir memberikan perhatian buat seluruh anak-anak muda kita. Mereka punya tanggung jawab untuk masa depan bangsa kita, sehingga kita juga punya tanggung jawab terhadap mereka untuk memberikan ruang-ruang yang mereka butuhkan dalam hal ini. Termasuk di dalamnya kami akan juga menyiapkan perhatian dalam bidang pendidikannya. Beasiswa gratis buat mereka yang tidak mendapatkan atau tidak sanggup melakukan pembiayaan terhadap pendidikannya. Begitu juga dengan kuliah, dan begitu juga perhatian-perhatian terhadap anak-anak kita yang hari ini masih saja banyak di jalanan, anak-anak pang dan yang lainnya. Ini juga harus menjadi perhatian kita dari sisi pemerintah. Hal lain yang menjadi perhatian kita terkait dengan ketahanan atau permasalahan anak-anak muda kita adalah bagaimana anak-anak muda kita juga tidak hanya latihan-latihan, tetapi ruang-ruang perlombaan, ruang-ruang yang menguji kemampuan mereka juga menjadi perhatian kita. Hal lain juga kita berharap anak-anak muda kita akan lahir prestasi-prestasi banyak dari Kota Depok, sehingga sarana prasarana yang kita lengkapi buat anak-anak muda di Kota Depok. Waktu Anda masih. Waktu habis. Baik, terima kasih. Paslon nomor urut 2. Selanjutnya, kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit, Pak. Bapak Ibu dimulai saat Anda berbicara, silakan. Iya, terima kasih. Ini ditutup ruangnya katanya, padahal mertuanya dapat bantuan BIMRO. Ya,
Untuk para pemuda-pemuda dan anak dan remaja tentunya akan ditambahkan berbagai kegiatan positif maupun seperti perlombaan maupun olahraga dan masih banyak lagi akan kita tingkatkan dan ditambah lagi perlunya bimbingan dari orang tua, guru dan pelatihan serta pembimbingan berupa seminar agar anak-anak kita remaja yang terpengaruh dari pengaruh negatif bisa terbebas. Dan dengan adanya edukasi ini selain terbebas dengan adanya penambahan kegiatan positif. Depok sudah menyediakan berbagai tempat seperti Depok Open Space yang sudah ada, memang terbuka dan ini adalah merupakan tempat di mana anak-anak muda dan dapat berkreativitas. Ya, sekali lagi mohon tidak mengungkapkan masalah kelompok. Tadi saya sampaikan bahwa jangankan kelompok kita. Jangankan kelompok kita. Waktu habis Bapak, mohon maaf. Waktu Anda habis, terima kasih. Baik, hadirin Harap mohon tenang. Hadirin mohon tenang. Hadirin mohon tenang. Hadirin mohon tenang. Hadirin. Kita tidak akan memulai acara. Ini akan mencederai acara kita. Hadirin mohon tenang. Jika kita tidak tenang. Hadirin harap Hadirin tenang. sekalian, harap tenang. Hadirin. Mari kita taati aturan yang sudah kita sepakati bersama demi kelancaran debat kedua untuk Kota Depok lebih maju. Terima kasih hadirin. Terima kasih hadirin atas kerjasamanya. Terima kasih. Baik, terima selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk merespon tanggapan dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit Bapak, dimulai dari Anda berbicara, silakan. Ya, anak-anak muda itu punya yang namanya energi sosial. Energi sosial itu harus disalurkan. Dan salah satunya banyak cara penyaluran, misalnya lewat yang formal yaitu sekolah. Dan kemudian yang informal juga bisa lewat olahraga, kegiatan-kegiatan lain. Tapi ironisnya di Depok aja kita nggak punya klub bola kebanggaan. Jadi bagaimana kemudian kita bisa menyalurkan energi-energi sosial anak muda kita lewat hal-hal yang positif seperti olahraga, yang mana itu bisa membuat semangat yang sportif dan juga kompetitif. Belum lagi berdasarkan data yang saya lihat di data 2021 itu ada sekitar 15 ribuan anak usia sekolah yang nggak bisa sekolah di Depok. Nah, anak-anak inilah yang kemudian akhirnya nongkrong, kemudian kena narkoba, mabuk-mabukan, ya inilah yang akhirnya menjadi masalah. Nah, ini yang kemudian akan kita rubah. Baik, waktu habis Bapak, terima kasih. Beri sambutan meriah, aplaus untuk kedua paslon kita. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan acara kita. Baik Bapak Ibu sekalian. Harap tenang. Harap tenang. Cukup. Harap tenang Cukup, Bapak Ibu. Harap tenang. Kita akan melanjutkan ke sesi selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu, harap tenang. Bapak Ibu, terima kasih, kita bersama-sama menaati aturan yang sudah kita sepakati ya. Demi kelancaran debat publik kita. Yang kedua, Depok supaya lebih maju. Sepakat ya? Baik, terima kasih. Selanjutnya kesempatan kita akan berikan kepada panelis. Sebelumnya saya kepada paslon nomor urut 1, nanti pertanyaan diberikan kepada paslon nomor urut 1 dan kepada panelis Bapak Jerry Sumampo. Untuk kami persilahkan mengambil subtema Pak. Terima kasih, silakan. Silakan. Subtema apa kira-kira yang akan kita bahas berikutnya? Silakan diperlihatkan ke kamera dan hadirin Bapak. Pendidikan. Baik. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Bapak. Jerry. Silakan duduk kembali Pak Jerry. Silakan kembali. Dan untuk mengambil pertanyaan ini kita persilakan kepada calon nomor urut 1 untuk mengambil kode pertanyaan ataupun subtema yang telah disediakan. Kepada calon wakil wali kota Depok nomor urut 1 Ririn Farabi, kami persilakan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Boleh diperlihatkan Ibu? A. Baik. Pendidikan dengan huruf A. Saya ambil ya. Ya, silakan Yudi. Ini adalah pertanyaan yang telah tersegel rahasia. Silakan Anita. Masih tersegel, kita akan bacakan pertanyaannya. Kota Depok identik dengan kota pendidikan karena keberadaan kampus-kampus besar di kota ini. Kota ini juga menyimpan ribuan pakar ataupun ahli dari berbagai ilmu dan kepakaran, serta ratusan ribu mahasiswa multitalenta. Semua perguruan tinggi mempunyai tridharma, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pertanyaannya, menurut pasangan calon,
Model kerjasama yang seperti apa yang ditawarkan kepada perguruan tinggi yang ada di Kota Depok? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Pendidikan di Kota Depok kita punya yang namanya Imam Ririn punya program Satu Keluarga Satu Sarjana. Itu adalah program yang bekerja sama dengan berbagai universitas khusus untuk anak-anak kita yang mau kuliah tapi tidak mampu, sehingga ada disiapkan lebih dari 1.000 lebih beasiswa sehingga anak-anak itu bisa mendapatkan yang namanya pendidikan sehingga menjadi sarjana. Berikutnya, memang harus dilandasi oleh MOU dan perjanjian kerjasama dengan para perguruan tinggi. Kami memberikan beasiswa kepada 20 perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri seperti UI, PNJ, Unpan, UNAS, Gunadarma, BSI, LP3I, SEBI, UT, UPN, dan Setiami, serta perguruan tinggi yang lainnya. Tahun 2023, kami memberikan 100 mahasiswa dan tahun 2024 150 mahasiswa. Ke depan, insya Allah Imam Ririn mempunyai program Satu Keluarga, Satu Sarjana. Yang kedua, kerjasama bidang penelitian dan kajian dalam mengatasi permasalahan dan kebijakan Kota Depok, baik berupa naskah akademik, perda, dan lain-lain. Yang ketiga, magang kerja di berbagai bidang dan pengabdian masyarakat bagi para mahasiswa dalam memenuhi persyaratan mata kuliah tertentu di kampus masing-masing dengan magang di pemerintah Kota Depok. Yang keempat, program KDRK, yaitu lahir sebagai katalis kerjasama antara para pemimpin di daerah dan perguruan tinggi dengan mandat Tridharma, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Program ini dapat menjadi salah satu sarana penyelenggara pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa sekaligus menjadi tempat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, ekonomi, dan sosial di setiap daerah. Ada 5 tema terkait program KDRK, yaitu ekonomi digital, kemandirian kesehatan, ekonomi hijau, pemulihan ekonomi, dan pariwisata. Lanjutkan, coblos. Waktu Anda habis Bapak, terima kasih. Saya harus mengucapkan terima kasih, ketenangan yang sudah dihadirkan, antusias tapi juga tetap mentaati aturan. Hadirin terima kasih banyak. Selanjutnya dipersilahkan kepada paslon nomor urut 2 untuk merespon. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Prinsip kami seperti yang kami sampaikan, kami akan wujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga Kota Depok. Jadi bukan sekedar satu keluarga satu sarjana, tapi semua anak Kota Depok harus memiliki kesempatan yang sama untuk bisa menjadi sarjana. Kalau tadi paslon 1 sampaikan pada tahun 2023, dia berikan kepada 100 mahasiswa. Berdasarkan data kami, tahun 2023 itu ada 23.000 lulusan anak di Kota Depok. Kalau 100 mahasiswa, 1% aja nggak nyampe. Sementara APBD kita 4 triliun lebih. Kalau kami pastikan semua akan memiliki kesempatan untuk bisa dapat. Kalau 2024 150 mahasiswa, itu juga sama, nggak sampai 1% dari lulusan SLTA kita. Seperti itu. Hal lain yang mungkin juga harus kami sampaikan, keprihatinan kita karena nggak sampai 3% warga Depok yang bisa kuliah di UI. Ini menjadi keprihatinan, harusnya pemerintah bisa menjembatani bagaimana melatih, memberikan bimbingan belajar sehingga anak-anak Depok bisa masuk di UI dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Waktu Anda habis, terima kasih Bapak. Baik, selanjutnya adalah kami persilakan kepada paslon nomor urut 1. Harap tenang hadirin. Hadirin mohon tenang. Sepakat ya. Terima kasih kerjasamanya. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk merespon tanggapan dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit, Bapak dimulai dari Anda berbicara. Mohon maaf, sebaiknya menyimak karena pertanyaannya aja tidak disimak dengan baik, apalagi keluhan warga kan gitu. Nah untuk itu mohon maaf tadi menyebutkan bahwa akan disiapkan lebih dari ribuan beasiswa untuk anak-anak kita yang tidak mampu. Ya itu karena menurut data pengangguran lulusan terbanyak yang tidak bekerja dari SMA dan SMK. Untuk itu beasiswa ini diberikan agar mereka bisa bisa menjadi sarjana, dan kesempatan tidak diberikan pada golongan tertentu. Tentu semua anak diberikan kesempatan yang sama. Ya kalau bicara ngawur sih enak, tapi masalahnya anggarannya nggak cukup. Untuk masalah semua beasiswa yang kami berikan adalah untuk semua warga Kota Depok. Jangankan kelompok kita, ya lawan aja kita kasih jabatan sekda, bayangin. Coblos nomor 1.
Baik, waktu Anda habis. Terima kasih. Paslon nomor 1 dan 2. Kita berikan aplaus dulu Bapak Ibu hadirin sekalian untuk paslon nomor 1 dan 2. Baik, hadirin dan pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami dalam debat publik pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok 2024. Bang, lampu merah. Ih, nyelonong aja. Kayaknya sopirnya gak pengalaman. Amatiran. Bang, yakin bisa nyetir? Gampang. Emang pernah nyopir? Nggak injak gas. Makanya, kalau belum pengalaman, jangan coba-coba. Gua nggak tahu juga apa. Lebih aman yang udah pengalaman. Lanjutkan. Sudah seharusnya Kota Depok dipimpin oleh orang yang mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Pendidikan yang merata, fasilitas kesehatan yang menunjang, transformasi, pelayanan dengan pengembangan ekonomi kreatif dan olahraga bersama Depok Maju. Pisang gepuk keju dimakan Bang Dewa. Kalau Depok mau maju, pilih nomor 2. Supian Chandra untuk perubahan Depok Maju. Akhirnya tahun ini aku ikutan pilkada juga. Jangan lupa cek DPT-nya dulu ya. Semoga makin banyak ruang terbuka seperti ini di Kota Depok biar bisa eksplor kreativitas kita lebih luas lagi. Pilih pemimpin yang bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan untuk warga Kota Depok. Pendidikan adalah pilar utama untuk masa depan kita. Semoga pendidikan di Kota Depok selalu menjadi yang terbaik di Indonesia. Jangan lupa cek DPT ya. Datang ke TPS Rabu 27 November 2024. Suaramu sangat berarti untuk masa depan Kota Depok. Hai Tak, mau kemana? Kalian, ini aku mau ke media center untuk nyari informasi pemilihan kepala daerah. Loh, ngapain ribet? Kan sekarang semuanya udah online. Kok kamu tahu-tahuan sih? Emang milih? Kalau bukan kita, siapa lagi? Ini saatnya kita berpartisipasi untuk memajukan Kota Depok dengan cara memilih calon pemimpin daerah yang dapat membawa ke arah yang lebih baik. Semangat pemilih, jangan lupa ya, Rabu 27 November 2024 datang ke TPS tempat kalian terdaftar sebagai pemilih. Jangan golput! Kota Depok terletak di Provinsi Jawa Barat. Perkembangan Kota Depok dari aspek geografi, demografi, maupun sumber pendapatan begitu pesat. Daya beli masyarakat Kota Depok semakin meningkat. Sehingga capaian laju pertumbuhan ekonomi Kota Depok juga meningkat. Visi misi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok harus selaras dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD Kota Depok, agar tercipta kesinambungan dalam pembangunan kota. Ayo warga Kota Depok datang ke TPS tanggal 27 November tahun 2024 untuk memilih calon pemimpin Kota Depok. Anda kembali menyaksikan debat publik calon wali kota dan wakil wali kota Depok 2024. Terima kasih hadirin sekalian. Sebelum kita memulai segmen keempat ini, kami kembali mengingatkan kepada seluruh hadirin untuk tetap mematuhi tata tertib. Terima kasih hadirin dan pemirsa, pada segmen sebelumnya pertanyaan dibuat oleh tim panelis. Namun untuk segmen keempat ini, pertanyaan diajukan oleh para calon wali kota dan wakil wali kota. Jawaban yang sudah dipaparkan paslon akan ditanggapi kembali oleh pasangan calon yang memberikan pertanyaan. Saya harus mengingatkan kembali, jangan memberikan sorak-sorai intimidasi kepada paslon karena akan merugikan paslon. Dan mohon diingat untuk melakukan tanya jawab sesuai dengan tema debat ya Bapak Ibu sekalian.
yakni sosial dan pembangunan sumber daya manusia. Wajib mengikuti tema debat, serta kembali kami ingatkan tidak diperkenankan memberi pertanyaan dengan singkatan atau akronim terminologi yang tidak umum, Bapak Ibu sekalian. Anita. Baik, sudah siap ya Bapak Ibu? Pada segmen kali ini kesempatan pertama diberikan untuk pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Depok nomor urut 1 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 2. Kami persilakan paslon nomor urut 1 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Sesuai dengan tema debat kali ini, pertanyaan saya, apa program Anda untuk mencegah terjadinya weight faltering? Kami tidak akan memberikan pertanyaan jebakan karena kami patuh dengan aturan KPU. Untuk itu akan saya jelaskan apa itu weight faltering. Weight faltering adalah adanya kurva pertumbuhan yang mendatar. Untuk itu, apa program yang akan Anda lakukan untuk hal itu? Terima kasih. Sudah cukup Ibu? Masih tersisa 30 detik? Cukup? Baik. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda menjawab Bapak-Bapak 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan upaya kurva pertumbuhan yang mendatar, kami akan terus berupaya bagaimana mempersiapkan generasi-generasi kita yang akan datang, yang akan dipersiapkan terhadap pendidikan, pelatihan, dan kemampuannya, sehingga untuk ini kita harus menyiapkan skill mereka khususnya terkait dengan STEM, karena biar bagaimanapun ke depan arah kebijakan pembangunan kita sangat bergantung kepada sains, kemudian sangat bergantung kepada teknologi, kepada engineering, dan kepada matematik. Untuk itu kami mempersiapkan ini dan berkolaborasi tentunya program ini dengan lembaga-lembaga perguruan tinggi yang ada, dengan UI dalam hal ini. Advokasi UI sangat mensupport seandainya kita pemerintah kota bisa membangun komunikasi yang erat dengan ini. Kemudian begitu juga dengan perguruan-perguruan tinggi swasta yang ada di Kota Depok, sehingga kolaborasi yang dibangun di antara masyarakat, pemerintah, akademisi ini menjadi penting untuk bagaimana menghadapi kurva mendatar yang tadi disampaikan pertumbuhan ekonomi kita. Selanjutnya kami juga mungkin ada tambahan. Akan terus membangun kolaborasi ini sehingga apa yang menjadi kekhawatiran kita tentang masa depan ini benar-benar bisa kita antisipasi dari saat ini. Terima kasih. Waktu ada masih 40 detik Bapak. Ingin ditanggapi masih 40 detik Bapak, silakan. Masih ingin ditambahkan? Cukup? Baik, cukup. Baik. Tepuk tangan hadirin sekalian. Terima kasih atas jawabannya paslon nomor 2 dan kami persilakan paslon nomor 1 untuk merespon jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Ini sebetulnya tidak nyambung karena ini adalah sebetulnya program yang penting yang tentunya harus diketahui, dan karena ada weight faltering ini adalah untuk kurva pertumbuhan yang mendatar di mana anak-anak pertumbuhannya mendatar dikarenakan berbagai hal. Dan ini adalah salah satu dari yang namanya kita cegah dengan stunting, karena dengan weight faltering nanti anak-anak bisa menjadi stunting. Untuk itu Imam Ririn punya program untuk menurunkan stunting agar mencegah terjadinya ke arah stunting, karena weight faltering ini adalah deteksi dini terjadinya stunting. Untuk itu kita dukung program Prabowo dengan pemberian yang namanya makan siang gratis, penambahan makan tambahan untuk balita, dengan pemberian penambahan insentif untuk para kader, karena kader di sini adalah berfungsi untuk mendeteksi dini terjadinya weight faltering. Dengan adanya deteksi dini, penambahan berat badan, pengurangan berat badan yang terjadi terdeteksi sehingga terjadinya stunting dapat dikurangi. Itu yang disebut dengan yang untuk meningkatkan kurva pertumbuhan. Cukup, waktu Anda habis. Terima kasih. Terima kasih hadirin. Mohon tenang. Mohon tenang. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk menanggapi ataupun merespon jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit Bapak, dimulai dari Anda berbicara. Ya, terkait tentang stunting yang tadi dimaksud, sebetulnya penyelesaiannya tidak hanya di hulu atau kita harus benar-benar menyiapkan
dari hilir. Untuk itu sekali lagi kerjasama menjadi penting. Saya katakan kerjasama menjadi penting karena hari ini kita seolah-olah bekerja sendiri, semua kita hadapi sendiri, semua kita kelola sendiri, kita nggak pernah mau membuka diri, membangun komunikasi dengan siapa-siapa. Pemerintahan ini milik kita semua, untuk itu termasuk dalam hal ini penanganan stunting atau kurva yang mendatar tadi yang disampaikan. Harusnya kita dari anak-anak remaja benar-benar kita monitor kesehatannya, begitu juga persiapan untuk masa menjelang pernikahan ini juga menjadi pemeriksaan yang harus kita juga perhatikan sampai pada akhirnya anak balita kita. Makanya menjadi penting memberikan puskesmas gratis yang udah 25 tahun puskesmas masih berbayar, sehingga anak-anak kita yang mau memeriksakan kesehatan orang tua kita tidak lagi terpikir atau pembiayaan yang harus ditebus. Waktu habis. Waktu habis. Baik. Terima kasih atas pertanyaan dan juga tanggapannya. Kesempatan selanjutnya ini untuk paslon nomor urut 2 bertanya kepada paslon nomor urut 1. Kami persilahkan paslon nomor urut 2 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Di era sekarang ini di mana perkembangan teknologi semakin pesat, pemerintah semakin dituntut untuk mengantisipasi permasalahan serta tantangan yang ada di masa depan. Demikian halnya dengan Kota Depok dalam rangka mempersiapkan generasi muda, Depok menyongsong generasi emas 2045. Di dalam dokumen RPJPD Kota Depok 2025-2045 tertuang salah satu arah kebijakan yang terkait tentang pendidikan program studi STEM. Program studi STEM itu Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Pertanyaan saya, bagaimana pandangan saudara terkait tentang ini? Masih tersisa Bapak waktu Anda 20 detik. Ya, cukup. Karena ini saya berikan pertanyaan karena saya melihat belum ada upaya-upaya terkait dengan ini, termasuk dalam program-program yang tadi disampaikan banyak sekali, baru baca juga dari bawah, nggak ada yang ketinggalan kayaknya itu, karena semuanya dibaca gitu, sehingga saya merasa harusnya sudah bisa menjawab tentang ini. Baik. Waktu habis. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Tangan zaman sekarang itu teknologi. Teknologi ini memang menjadi problem karena bisa jadi negatif dan bisa jadi positif. Untuk itu setiap namanya kemajuan harus kita support dengan hal-hal yang positif. Banyak kemajuan teknologi yang bisa dikembangkan dengan berbagai kreativitas para remaja dan berbagai kreativitas dari anak-anak kita. Untuk itu tetap kita dukung. Dengan teknologi kita bisa meraih apapun bisa kita lakukan dengan teknologi. Tentunya dengan hal ini semua kegiatan maupun lomba atau apapun itu yang berkegiatan positif terutama untuk remaja harus kita dukung. Dan Depok punya yang namanya akan mengembangkan Imam Nairin yang namanya Depok Smart City. Itu adalah teknologi ya Bang. Dengan teknologi ini yang namanya aplikasi sehingga setiap ada pengaduan atau apapun itu kita akan kembangkan sehingga tidak perlu yang namanya pergi kemana-mana, ada apapun bisa ditanggapi dengan yang adanya Depok Quick Response. Itu adalah masuk dalam program Imam dan Ririn. Dengan adanya program ini kita memanfaatkan teknologi sehingga teknologi dapat digunakan dengan baik. Iya, saya tekankan bahwa kami pemerintah Kota Depok selama ini tidak kerja sendiri. Karena kami bekerja pentahelix, seluruh komponen yang kami lakukan dengan melibatkan berbagai unsur, perguruan tinggi, media, pembisnis, dan komunitas serta masyarakat. Jadi salah satu contoh adalah program P2WKSS di mana seluruh komponen masyarakat dilibatkan dalam berbagai hal terkait dengan masalah kerja sendiri. Untuk masalah pendidikan, insya Allah bantuan dengan kerjasama perguruan tinggi beserta para pelatihan keterampilan kursus, kami bisa menyiapkan anak-anak kita lebih baik dalam masalah teknologi dan lain sebagainya. Terima kasih. Jawaban nomor 1. Baik. Waktu habis. Baik, terima kasih paslon nomor urut 1. Kami persilahkan paslon nomor urut 2 kembali merespon jawaban dari paslon nomor urut 1. Silakan waktu Anda 1 menit ketika Anda berbicara. Ini saya prihatin jawabannya karena ini yang jawab yang sudah berpengalaman katanya. Pak Imam, terkait tentang STEM ini tertuang dalam Perda Kota Depok nomor 12 tahun 2024 di mana di RPJPD kita ini menjadi arahan dari arah pembangunan nasional, RPJPD provinsi dan RPJPD kota. Di mana STEM ini adalah titik di mana masyarakat kita didorong untuk kuat di dalam sains,
kuat di dalam teknologi, kuat di dalam engineering, dan kuat di dalam matematik. Karena ilmu inilah yang nantinya ke depan akan lebih beradaptasi dengan perkembangan ke depan. Sehingga cerita ini nggak lari-lari ke PKSS segala, tapi bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita kuat dalam bidang ini. Karena di bidang-bidang yang lain relatif tidak atau akan lebih beradaptasi bidang ini untuk bisa punya kekuatan. Makanya kami menyiapkan bimbingan belajar gratis bagi 10.000 siswa untuk masuk PTN. Karena biar mereka kuat di sini. Itu, terima kasih. Baik, waktunya habis. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi ataupun merespon. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara, Bapak, Ibu. Iya, saya hanya memberikan contoh tadi kalau kerja sendiri. Kalau terkait dengan masalah lembaga khusus saya sudah sampaikan, sehingga apa-apa yang kami lakukan selama ini juga sudah ada. Jadi program yang sudah kami lakukan. Lembaga kursus atau LKP yang merupakan bagian dari Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja sudah kami lakukan selama ini. Insya Allah ya pengembangan kerjasama dengan lembaga yang saya sampaikan Pentahelix merupakan bagian penting dalam membangun Kota Depok. Ayo bangun Depok bareng-bareng. Bersama Imam Ririn kita lanjutkan. Masih ada 14 detik Bapak, silakan. Sudah cukup Bapak Ibu? Ya, cukup. Baik. Baik, terima kasih. Berikan semangat kepada dua paslon kita Bapak Ibu sekalian. Apresiasi atas ketertiban ketenangan yang kita jaga meskipun kita sangat antusias ya Anita. Ya betul sekali Yudi. Kita akan jeda terlebih dahulu dan pada segmen selanjutnya kami akan kembali kepada sesi pertanyaan ataupun tanya jawab dari pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok 2024. Jangan kemana-mana, tetaplah di debat publik calon wali kota dan wakil wali kota Depok tahun 2024. Lampu merah, nyelonong aja. Kayaknya sopirnya gak pengalaman, amatiran. Bang, yakin bisa nyetir? Gampang. Emang pernah nyopir? Tinggal injak gas. Makanya kalau belum pengalaman, jangan coba-coba. Gua gak tahu juga apa. Lebih aman yang udah pengalaman. Lanjutkan. Sudah seharusnya Kota Depok dipimpin oleh orang yang mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Pendidikan yang merata, fasilitas kesehatan yang menunjang, transformasi, pelayanan dengan pengembangan ekonomi kreatif dan olahraga bersama Depok Maju. Pisang gepuk keju dimakan Bang Dewa. Kalau Depok mau maju, pilih nomor 2. Supian Chandra untuk perubahan Depok Maju. Partisipasi kita di Pilkada 2024 sangat penting untuk menentukan arah masa depan Kota Depok. Manfaatkan teknologi dan media sosial secara positif untuk mencari informasi terkait calon pemimpin. Jangan lupa, tanggal 27 November datang ke TPS. Jangan golput. Jadilah pemilih cerdas. Pilihlah calon pemimpin yang jujur, amanah, adil, dan bijaksana untuk Kota Depok. Ingat, masa depan Kota Depok ada di tanganmu. Cek DPT dan pastikan Anda terdaftar sebagai pemilih. Hai teman pemilih, tanggal 27 November mendatang, Kota Depok akan menggelar pemilihan untuk memilih pasangan calon wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Suara kamu sangat berharga untuk masa depan Kota Depok. Jadilah pemilih cerdas. Jangan sampai lupa, Rabu, tanggal 27 November 2024, datang ke TPS. Akhirnya tahun ini aku ikutan pilkada juga. Jangan lupa cek DPT-nya dulu ya. Semoga makin banyak ruang terbuka seperti ini di Kota Depok biar bisa eksplor kreativitas kita lebih luas lagi.
Pilih pemimpin yang bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan untuk warga Kota Depok. Pendidikan adalah pilar utama untuk masa depan kita. Semoga pendidikan di Kota Depok selalu menjadi yang terbaik di Indonesia. Jangan lupa cek DPT ya. Datang ke TPS Rabu 27 November 2024. Suaramu sangat berarti untuk masa depan Kota Depok. Anda kembali menyaksikan dalam Debat Publik Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok 2024. Boleh tepuk tangan hadirin sekalian? Ya, sebelum memulai segmen 5, kami mengingatkan kepada seluruh hadirin, mari bersama-sama kita jaga ketertiban. Terima kasih sudah selama ini menahan diri untuk mematuhi tata tertib. Hadirin dan pemirsa, seperti segmen 4 ya Anita. Ya. Pertanyaan diajukan oleh para calon wali kota dan wakil wali kota. Dan dijawab oleh pasangan calon wali kota ataupun wakil wali kota. Jawaban yang sudah dipaparkan ini akan direspon kembali oleh para paslon yang memberikan pertanyaan. Dan mohon diingat kepada para paslon ini untuk melakukan tanya jawab sesuai dengan tema debat, yakni kali ini sosial dan juga pembangunan sumber daya manusia. Selanjutnya juga ada pendidikan. Betul. Selanjutnya ada ketahanan keluarga. Kami berikan kesempatan untuk paslon wali kota dan calon wakil wali kota Depok nomor urut 2 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 1. Namun terlebih dahulu kami kembali ingatkan Bapak Ibu sekalian dan para pasangan calon untuk tidak menggunakan terminologi atau istilah asing yang tidak umum. Menaati tata tertib, kami persilahkan paslon nomor urut 2 bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Silakan Pak. Silakan Bapak. Silakan Bapak. Paslon nomor urut 2 terlebih dahulu tanya Bapak. kepada paslon nomor urut 1. Harap tenang hadirin. Tenang hadirin. Hadirin mohon untuk tenang. Baik, terima kasih. Yang ingin kami tanyakan, mengapa di era digital saat ini pasangan 01 masih ngeluarin kartu-kartu gitu. Hari ini masih menggunakan kartu-kartu. Yang kedua, program-program yang dijalankan sepertinya belum mengadopsi prinsip GEDSI. GEDSI itu Gender Equality, Disability, dan Social Inclusion. Jadi dalam program yang ditawarkan, bagaimana mendapat atau tanggapan saudara? Masih ada waktu Pak, 30 detik silakan. Ya, cukup. Cukup? Cukup Bapak? Baik. Kembali kami ingatkan untuk tidak menggunakan terminologi atau istilah yang tidak umum. Kami persilahkan untuk paslon nomor urut 1 menanggapi pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Anda memiliki waktu 2 menit sejak Anda berbicara. Silakan. Iya. Di era digital memang kita gunakan, namun kartu ada sebagai petanda. Yang namanya KTP itu kan bentuknya kartu, ya. Nah, itu digunakan, namun daftar untuk di digitalnya ada, datanya terdata. Jadi bukan berarti diberikan kartu tanpa ada data elektronik, tentunya itu ada. Sehingga untuk program-program menggunakan kartu itu terintegrasi dengan program-program yang digital dan teknologi yang kita gunakan. Bahkan di program Imam dan Ririn sudah ada akan dibuat program yang namanya menggunakan aplikasi yang dinamakan Depok Quick Response. Aplikasi ini berbasis teknologi di mana semua pengaduan bisa dilakukan di aplikasi ini, dan ini berbasis teknologi kalau ngomongin masalah teknologi. Jadi untuk itu kartu digunakan seperti KTP aja ada kartunya kan. Nah gitu. Ya, nanti ada orang yang pengen masuk tol nggak pakai kartu. Bingung kan? Pengen masuk parkir nggak pakai kartu, ya? Karena nggak punya program pakai kartu, jadi kita dikritik kan gitu. Insya Allah Imam Ririn menang, tetap pakai kartu KDS Plus dan kartu Sakti Anak Yatim. Teknologi bukan menjadi hambatan dalam kita membuat aplikasi, bukan menjadi hambatan kita untuk mengeluarkan kartu untuk kebutuhan masyarakat. Insya Allah ya, kita tetap, masyarakat akan berasa kalau pegang kartu
Insya Allah Imam Ririn lanjutkan, bangun Depok bareng-bareng. Masih ada waktu Anda 14 detik Bapak? Cukup? Baik, kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit Bapak, dimulai dari Anda berbicara. 1 menit, mohon maaf. Bapak. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Tadi yang ditanggapi baru masalah kartu. Saya belum dapat tanggapan terkait dengan Gensi karena saya melihat program-program yang dijalankan terkait dengan Gensi ini tidak dijalankan, hanya persepsi gender, hanya diartikan gender sebagai laki-laki dan perempuan. Sementara terkait dengan Gensi ini masuk di dalamnya adalah disabilitas, masuk di dalamnya adalah sosial inklusi. Sosial inklusi ini adalah tadi saya sampaikan ruang yang harusnya diberikan buat semua masyarakat, kalangan masyarakat tanpa membeda-bedakan. Hari ini seorang ketua KNPI tidak dilantik-lantik karena tidak dianggap bagian dari yang memberikan dukungan kepada pemerintah. Hari ini koordinator UMKM tidak dilantik-lantik hanya gara-gara tidak menjadi bagian dari pemerintah. Hari ini Kadin tidak diberdayakan sebagaimana mestinya karena dianggap tidak, ini bagian sosial inklusi. Semua orang punya hak yang sama untuk menjadi berkontribusi buat pembangunan kota. Tidak hanya kelompok satu yang diberikan. Terima kasih. Baik, waktu Anda habis. Harap tenang hadirin sekalian. Harap tenang hadirin. Terima kasih kerjasamanya. Terima kasih. Mari kita jaga kondusivitas dan ketenangan acara kita. Hadirin, Terima kasih harap tenang. hadirin, mohon tenang. Mari kita jaga, kita berikan kesempatan paslon kita menyampaikan gagasannya. Baik, silakan Anita. Baik, untuk selanjutnya Yudi. Kami beri kesempatan kepada paslon nomor urut 1 menanggapi respon dari paslon 2. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Silakan Pak. Tadi pertanyaannya mengenai teknologi dan kartu. Kenapa tiba-tiba respon jawabannya ke disabilitas? Nah, untuk itu tapi Imam Ririn juga punya programnya. Bahwa anak-anak spesial ini tidak boleh kita kelompokkan. Karena mereka adalah yang namanya memiliki kesempatan yang sama dengan anak-anak yang lain. Untuk itu Imam Ririn sudah punya programnya. Anak-anak disabilitas ini atau anak-anak spesial ini sudah diberikan yang namanya sekolah inklusi. Sekolah-sekolah inklusi yang dimana sekolah ini bekerja sama sehingga menerima dan sehingga memberikan kesempatan yang sama untuk anak-anak ini bisa bergaul dan berteman dan bersosialisasi sehingga tidak dibeda-bedakan. Dan sudah ada shadow teacher, terapis dan yang namanya pemberian alat-alat yang sudah disubsidi untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. KDS salah satu fungsinya adalah untuk disabilitas. Baik, waktunya habis. Terima kasih. Terima kasih hadirin. Untuk tanggapannya Bapak terima kasih. Selanjutnya kita berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 1 bertanya kepada paslon nomor urut 2. Kami persilahkan, waktu Anda 1 menit Pak, dimulai sejak Anda berbicara. Ya, bicara masalah ketahanan keluarga, salah satu pendukungnya adalah perempuan. Saya ingin bertanya, bagaimana pasangan Anda, bagaimana pandangan Anda terhadap perlindungan perempuan? Seperti kita ketahui bahwa agama Islam mengajarkan surga itu ada di telapak kaki ibu. Yang kedua, siapa yang harus kita hormati? Ibu, ibu, ibu. Baru setelah itu ayah. Saya ingin menanyakan bagaimana pandangan paslon 2 terhadap perlindungan perempuan. Masih ada 20 detik. Cukup. Cukup? Cukup. Baik. Baik, kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit Bapak, dimulai dari 1 Anda. menit, Anita. Waktu Anda mohon maaf 1 menit dimulai dari 2 menit. Maksud kami Bapak untuk menjawab dimulai dari Anda berbicara. Ya, baik, terima kasih terkait tentang perlindungan terhadap perempuan. Kami dari pasangan 02 akan benar-benar membuat program GEDSI yang tadi saya sampaikan, Gender Equality, Disability, dan Social Inclusion ini menjadi wadah buat semua. Tidak hanya perlindungan buat perempuan, tapi perlindungan buat semua termasuk di dalamnya disabilitas dan ruang-ruang sosial buat masyarakat. Terkait dengan perlindungan perempuan, kita akan terus bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota, di mana kita juga akan menyiapkan rumah aman buat perlindungan perempuan. Psikolog yang kita siapkan untuk bagaimana terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak ini juga menjadi program yang akan kita siapkan sehingga tidak satu pun
dari masyarakat kita yang mendapat kekerasan dalam rumah tangga tidak mendapat perlindungan dari pemerintah. Dan kami dari pasangan 02 juga menyiapkan program-program yang memang dibutuhkan dalam konteks tadi bagaimana perlindungan perempuan ini kita siapkan termasuk dalam lapangan pekerjaan, di mana UMKM kita dorong untuk benar-benar hidup semuanya tanpa dibeda-bedakan. Semua akan disiapkan program-program, tidak hanya pelatihan yang narasumbernya yang kita juga tahu harus benar-benar narasumber yang bagus. Kemudian kita juga akan menyiapkan kegiatan-kegiatan event-event yang di dalamnya menjadi wadah atau tempat buat perempuan-perempuan untuk juga mendapatkan ruang yang sama seperti laki-laki untuk dalam UMKM dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dan hal lain yang menjadi penting juga terhadap perlindungan perempuan adalah bagaimana peran tokoh-tokoh agama. Ada 132 pondok pesantren di Kota Depok yang hari ini belum dapat perhatian dari pemerintah. Dan mereka punya tanggung jawab yang besar bagaimana melindungi anak-anak mereka, santri-santri di pondok pesantren. Begitu juga dengan madrasah-madrasah dan sekolah-sekolah yang bisa membantu untuk anak-anak kita mendapat pendidikan. Waktu habis Pak, terima kasih. Baik. Terima kasih. Terima Kita kasih. tenang Mohon hadirin tenang. sekalian. Terima kasih atas jawabannya. Kami persilahkan paslon nomor urut 1 memberikan respon atas jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Ya. Kita harus melindungi hak-hak perempuan dan anak. Bagaimana mengenai kasus kemarin di mana ada pengaku pendukung dari 02 yang mengintimidasi emak-emak? Sedih sekali sebetulnya saya melihatnya. Karena ada seorang nenek-nenek yang dibentak-bentak, diintimidasi di jalanan umum yang sedang menjalankan tugasnya sebagai warga negara yang baik. Dan ini harus dilindungi. Tentunya untuk program perempuan dan anak harus tetap kita lindungi, terutama pada kasus ini. Bicara harus pakai data. Madrasah Ibtidaiyah dan MTS mendapatkan bantuan beasiswa KDS sebesar 11 miliar lebih dari pemerintah Kota Depok. Ya, dicatat dan minta datanya ke saya. Makanya programnya ini program lanjutkan. Perlu dilanjutkan? Lanjutkan. Coblos nomor. Waktu habis. Baik, waktu Terima habis. kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk menanggapi ataupun merespon paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara, Pak. Terkait tentang permasalahan intimidasi pelaksanaan pilkada, ini sudah ada penanggung jawab terkait dengan proses pilkada ini. Kalaupun ini dianggap bagian dari dianggap intimidasi, kami merasa harus dibuktikan dulu dengan aparat tenaga hukum. Yang paling mengkhawatirkan adalah intimidasi dari seorang penguasa kepada tenaga-tenaga honorer, kepada pegawai-pegawai di Pemkot, pejabat-pejabat di Pemkot, sampai kepada intimidasi tenaga-tenaga sukuan. Mereka harus membuat surat pernyataan untuk memberikan dukungan kepada partai penguasa. Ini namanya intimidasi. Seorang penanggung jawab sampah, pengelola sampah harus diintimidasi dengan WA dari seorang penguasa. Kalau nggak perlu kami punya WA-nya. Jadi cerita intimidasi ini bukan hanya untuk perempuan, semua pun punya bisa intimidasi. Dan intimidasi yang paling keras adalah dari penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Dari seluruh camat di Kota Depok nggak ada yang perempuan, jadi nggak ada representasinya juga. Waktu habis. Terima kasih Bapak Ibu Terima sekalian. kasih. Boleh, terima kasih atas tanggapannya Bapak. Pasangan paslon kami persilakan untuk duduk kembali. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Boleh duduk kembali. Boleh duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Kita berikan aplaus dan semangat untuk kedua paslon kita Bapak Ibu. Harap tenang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian. Baik. Tenang Bapak Ibu. Kita akan jeda pemirsa. Di segmen selanjutnya sesi closing statement para pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok tahun 2024. Jangan kemana-mana, tetap di Debat Publik Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok 2024. Bang, lampu merah. Ih, nyelonong aja. Kayaknya sopirnya gak pengalaman. Amatiran. Bang, yakin bisa nyetir? Gampang. Emang pernah
pernah nyopir? Tinggal injek gas. Makanya kalau belum pengalaman, jangan coba-coba. Gua nggak tahu juga apa. Lebih aman yang udah pengalaman. Lanjutkan. Sudah seharusnya Kota Depok dipimpin oleh orang yang mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Pendidikan yang merata, fasilitas kesehatan yang menunjang, transformasi, pelayanan dengan pengembangan ekonomi kreatif dan olahraga bersama Depok Maju. Pisang gepuk keju dimakan Bang Dewa. Kalau Depok mau maju, pilih nomor 2. Supian Chandra untuk perubahan Depok Maju. Partisipasi kita di Pilkada 2024 sangat penting untuk menentukan arah masa depan Kota Depok. Manfaatkan teknologi dan media sosial secara positif untuk mencari informasi terkait calon pemimpin. Jangan lupa, tanggal 27 November datang ke TPS. Jangan golput. Jadilah pemilih cerdas. Pilihlah calon pemimpin yang jujur, amanah, adil, dan bijaksana untuk Kota Depok. Ingat, masa depan Kota Depok ada di tanganmu. Cek DPT dan pastikan Anda terdaftar sebagai pemilih. Bang, lampu merah. Ih, nyelonong aja. Kayaknya sopirnya gak pengalaman. Amatiran. Bang, yakin bisa nyetir? Gampang. Emang pernah nyopir? Tinggal injek gas. Makanya kalau belum pengalaman, jangan coba-coba. Gua nggak tahu juga apa. Lebih aman yang udah pengalaman. Lanjutkan. Sudah seharusnya Kota Depok dipimpin oleh orang yang mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Pendidikan yang merata, fasilitas kesehatan yang menunjang, transformasi, pelayanan dengan pengembangan ekonomi kreatif dan olahraga bersama Depok Maju. Pisang gepuk keju dimakan Bang Dewa. Kalau Depok mau maju, pilih nomor 2. Supian Chandra untuk perubahan Depok Maju. Anda kembali menyaksikan debat publik calon wali kota dan wakil wali kota Depok 2024. Baik, pada segmen ke-6 ini Bapak Ibu hadirin sekalian, di mana para pasangan calon akan menyampaikan pernyataan penutup. Para calon dapat menggunakan visualisasi gambar atau materi presentasi namun tidak dalam bentuk video atau gambar bergerak, Pak. Kesempatan pertama kita berikan ke siapa, Anita? Untuk kesempatan pertama, kami akan berikan untuk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok nomor urut 1, Insinyur Haji Imam Budi Hartono, MSI, dan juga Dr. Ririn Farabi Arafik, MKK. Silakan Bapak Ibu menyampaikan pernyataan penutup. Waktu Bapak Ibu 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Silakan Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Menurut saya klarifikasi dulu tentang intimidasi Pemda. Ini bukan intimidasi, tapi sebuah larangan bagi ASN dan honorer untuk ikut dalam berkampanye. Bukti-buktinya kami sudah kuat, maka kami memberikan pemanggilan kepada para honorer. Bang, kali ini saya akan bacakan puisi yang dibuat oleh anak Gen Z. Bacain nggak, Bang? Monggo. Ya, izinkan aku bercerita tentang kota yang penuh cinta, cerita dan impian kita. Namaku Haura, lahir dan besar di kota Depok tercinta. Banyak suka, duka dan gembira, kota Depok namanya. Kota di pinggir Jakarta tapi prestasinya luar biasa. Ibuku bercita ada warga sebelah sakit parah. Hanya tunjuk KTP Depok, kita sudah ditangani di rumah sakit secara istimewa. Pemerintah kota banyak buka peluang usaha dan lowongan kerja. Ada program kerja untuk anak muda berkarir di negeri Sakura, pulang dari sana rekening membahana. Dan ini yang aku suka, program 1 keluarga 1 sarjana. Pemerintah kota
kota sudah bekerja sama dengan kampus ternama buat kita dapat beasiswa. Depok gini-gini aja, kata siapa? Coba tengok di map, sudah banyak sudut kota yang terlihat indah, bahkan di pelosok kampung kita. Nah ini yang istimewa, pemerintah kota akan memfasilitasi penuh anak yatim di kota Depok yang Masya Allah luar biasa. Yakin gak mau kebaikan yang aku ceritakan untuk dilanjutkan? Jangan ya Bu, jangan ya Pak, jangan ya Dek. Buatlah berharga pilihan kita dengan memilih yang sudah teruji dan terbukti. Teruslah bermimpi dan berdoa agar Depok berkarya sejahtera untuk semua menjadi nyata. Mari kita lanjutkan bersama, pilih nomor 1 untuk kita. Terima kasih saya Haura. Terima kasih Haura untuk puisi indahnya. Masya Allah, tabarakallah. Bagus sekali ya, Pok. Warga Depok sekalian yang kami cintai, pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial bagi Imam Ririn bukanlah kami pandang sebagai kos, melainkan bagi kami sebagai investasi bagi sumber daya manusia Depok yang unggul, sehat, cerdas, dan sejahtera. Melanjutkan UHC, berobat gratis dengan KTP, beasiswa SD, SMP, SMA, dan program Kartu Sakti Anak Yatim, program Satu Keluarga Satu Sarjana, perluasan kerja dalam dan luar negeri, pembangunan SMP negeri dan SMA negeri, lanjutkan program-program pendukung keluarga, penguatan posyandu, posbindu, insentif dana untuk kader posyandu, dan operasional posyandu, posbindu, dan PKK. Insya Allah bareng Imam Ririn pasangan nomor urut 1 kita wujudkan Depok yang berkarya sejahtera untuk semua. Bangun Depok! Imam Ririn menang, menang, menang. Lanjutkan. Baik, waktu Anda habis. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, nanti ada sesi yel-yelnya Bapak Ibu. Nanti ada sesi sendiri Pak. Bapak Terima Ibu, kasih. mohon tenang sejenak. Harap tenang terlebih dahulu. Akan Terima ada kasih sesi banyak yel-yel Pak. untuk Anda. Mohon tenang dulu sejenak untuk saat ini. Baik, terima kasih. Berikutnya kita berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2, Dr. Haji Supian Suri MM dan juga Bapak Chandra Rahman Syah, Eskom. Silakan Bapak menyampaikan pernyataan penutup. Waktu Bapak 3 menit dimulai sejak Anda berbicara Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan seluruh warga Depok yang saya banggakan dan saya cintai. Ketika saya belusukan, saya berkeliling ke RW 28 di Abadi Jaya, saya bertemu Pak Solihin dan saat itu saya lihat banjir sedang mengenangi di wilayah tersebut. Beliau bilang ini sudah bertahun-tahun Pak. Pemerintah-pemerintah sebelumnya, wali kota sebelumnya yang datang ke kami janji Pak akan mengatasi, nggak diatasi-atasi. Kemudian setelah saya cek ternyata ini masalahnya cuma ada sumbatan sampah di saluran air yang ada di Pasar Agung. Kemudian ketika saya ke Mekarjaya saya bertemu dengan Bu Bekti. Dia memiliki seorang anak namanya Aditya berusia 14 tahun. Dia berkebutuhan khusus. Dia tidak diterima bersekolah di SLB negeri. Dan sampai hari ini Aditya tidak bersekolah dan tidak ada bantuan sama sekali dari pemerintah Kota Depok. Kemudian saya bertemu dengan Ibu Wati. Dia memiliki anaknya Budi saat ini di Rumah Sakit Jiwa Marjuki di Bogor. Dia korban dari bulian di sekolah selama 2 tahun sehingga mengalami gangguan kejiwaan. Dia adalah perempuan kepala keluarga, tidak memiliki orang tua, sampai saat ini juga tidak pernah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah Kota Depok. Oleh karenanya apa? Kami akan pastikan nggak perlu kartu-kartuan lagi, semua tinggal datang ke kelurahan, semua akan ada data, kita akan berikan semua bantuan sosial itu. Dan yang saya miris ketika tadi saya bilang semua anak Kota Depok harus bisa berkuliah, terus dibilang nggak ada anggaran. Padahal silpa kita kemarin sisa anggaran nggak kepakai 288 miliar. Bayangkan kalau kita sekolahkan, kuliahkan semua, kita bekerja sama dengan universitas terbuka. Yang setahun cuma 3 juta, satu semester dia 1,5, setahun 3 juta. Ada 23.000 lulusan, anggaplah seluruh lulusan itu kita kuliahkan. Hanya 69 miliar. Tapi kenapa tadi dijawab tidak ada anggaran? Saya sungguh miris. Jadi apa yang mau kita banggakan kalau ada 15.000 anak usia sekolah yang tidak sekolah hari ini di Depok? Apa yang mau kita banggakan kalau di kota kita tidak ada madrasah aliyah negeri? Apa yang mau kita banggakan kalau tidak ada madrasah sanawiyah negeri hanya cuma 1? Apa yang mau kita banggakan kalau kota kita dilabeli kota yang intoleran, kota yang macet? Dan apa yang mau kita banggakan kalau banjir terjadi di lebih dari 100 titik? Dan apalagi mau kita banggakan bila kemiskinan sejak 2006 hingga 2003 meningkat dari 35.000 orang menjadi 65.000 orang. Apa yang mau kita banggakan? Apalagi kalau dibandingin sama Bekasi, pengangguran 72.000 orang itu manusia. Nggak bisa kita banggakan. Jadi apa yang mau kita banggakan? Pastinya
perubahan ada sebuah keharusan. Kita pastikan nomor 2 untuk perubahan di Kota Depok. Masyarakat yang Kota Depok yang saya cintai, hari ini kita berjuang untuk perubahan. Kita ingin Depok ini menjadi milik kita semua. Untuk itu kita akan menyongsong program Pak Presiden makan siang gratis. Kita menyongsong revolusi putih untuk anak-anak hebat masa depan dari Kota Depok. Terima kasih. Habis Bapak, terima kasih. Waktu Anda habis. Harap tenang hadirin. Hadirin dimohon untuk tenang. Terima Baik, kasih. hadirin terima kasih banyak sudah menaati aturan dan menahan diri dengan antusiasme yang luar biasa. Dan berikutnya kami berikan kesempatan untuk yel-yel, kami atur terlebih dahulu ya supaya kita lebih tertib. Kami persilahkan yel-yel untuk pendukung paslon nomor urut 1. Silakan dari sekarang. Ya. Baik. Baik, terima kasih. kasih. Untuk pendukung paslon nomor urut 1, selanjutnya kami persilakan kepada pendukung paslon nomor urut 2. Silakan dari sekarang. Silakan. Baik, baik. Terima kasih banyak. Harap tenang Bapak Ibu. Baik. Baik. Baik, cukup. Bapak Ibu cukup. Bapak Terima Ibu kasih. cukup. Terima Harap tenang. kasih. Harap tenang Bapak Ibu. Harap tenang. Terima kasih. Kita lanjutkan acara kita. Mohon tenang Bapak Mohon Ibu. tenang Bapak Ibu. Mohon tenang Bapak Ibu. Baik. Mohon tenang Bapak Ibu Bapak Ibu. sekalian harap tenang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Kami berdua mengucapkan banyak terima kasih. Kita berkomitmen untuk membawa Depok lebih maju dengan antusias tapi menahan diri untuk terus mentaati aturan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima Harap kasih, tenang. Bapak Ibu. Harap tenang Bapak Ibu. Kita lanjutkan acara kita ya. Kita lanjutkan Kita ya lanjutkan acara acaranya kita depan ya. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Kita berikan apresiasi kepada kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok tahun 2024 yang telah melaksanakan debat. Sekali lagi kita berikan apresiasi hadirin. Tepuk tangan untuk dua paslon kita hadirin. Dan tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah hadir, baik itu pendukung dari paslon nomor urut 1 maupun paslon nomor urut 2. Terima kasih atas kerjasamanya, atas berjalannya debat dengan lancar hari ini. Kita telah mendengarkan dan juga mengisi acara ini dengan lancar tentunya. Kita sudah menyimak juga visi misi dari pasangan paslon nomor urut 1 dan 2 terkait juga dengan gagasan serta program-programnya. Visi program. Betul sekali. Serta program unggulannya dari pasangan calon nomor urut 1 maupun 2. Dan semoga saja ini debat bisa menjadi pertimbangan ya Anita Betul dan sekali. juga pemirsa untuk menentukan pilihan siapa pemimpin Kota Depok untuk 5 5 tahun ke depan. Baik, mohon tenang Bapak Ibu ada sekalian. Pastikan. Baik Bapak Ibu, mohon tenang. Baik hadirin sekalian. Baik Bapak Ibu ada sekalian, mohon tenang. Mohon tenang Bapak Ibu. Pastikan Anda, kita lanjutkan ya Pak ya. Kita lanjutkan Bapak sampai Ibu. selesai ya Pak ya. Awalnya sudah sangat baik sekali, kita selesaikan dengan sangat baik juga Baik juga. sepakat ya.
Terima kasih Bapak Ibu. Pastikan Anda menggunakan hak pilih pada 27 November 2024. Karena suara Anda akan menentukan masa depan masyarakat Kota Depok. Kami tutup debat kali ini. Saya Yudi Handoyo. Dan saya Anita Dewi. Terima kasih. Malam. Selamat malam. Sampai jumpa. Dan kita akan mendengarkan jingle KPUD Depok. Wahai semua warga Depok tercinta, sudah saatnya kita jelang pilkada. Semua warga Depok tercinta, sudah saatnya kita jelang pilkada. Kita akan gunakan hak suara, pilih wali kota dan juga wakilnya. Wahai semua warga Depok tercinta, mari berikan kontribusi yang nyata. Jangan lupa pilih pemimpin jujur, amanah, adil dan bijaksana. Rabu 27 November tahun 2024, kita bersama langkahkan kaki menuju tempat pemungutan suara. Bersama keluarga sanak saudara,